Firman Tuhan saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya, di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang susah, banyak orang putus asa dalam pengharapannya. Tapi kita harus mengerti bahwa di dalam anugerah Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan yang begitu menyayangi kita dan mencintai kita, bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang dikasihinya untuk saudara dan saya. Bisa bayangkan sesuatu yang paling berharga daripada Bapa diberikan untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin ketika sebuah situasi yang sulit, yang akan berusaha menjatuhkan saudara, dan saudara memerlukannya, dan saudara membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, lalu Tuhan tidak menolong saudara. Sesuatu yang berharga telah diberikan, maka sesuatu yang di bawah daripada sesuatu yang sangat berharga itu, pasti diberikan oleh Tuhan, supaya saudara dan saya selamat. Dia di pihak kita. Siapakah yang melawan kita? Situasi, keadaan, manusia, atau apapun juga. Mereka bisa melawan kita, tetapi Allah di pihak kita. Allah di pihak saudara dan saya. Saudara masih percaya bahwa Tuhan di pihak saudara? Apakah saudara merasa bahwa Tuhan tidak di pihak saudara dan membiarkan saudara berjalan sendiri? Tuhan sudah menjauhi saudara? Saudara berada dalam anugerah Tuhan. Allah saudara ada di pihak saudara. Ia akan mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Mengaruniakan segala sesuatu. Artinya bahwa ketika ada sebuah masa di mana saudara tidak bisa menghadapinya, ketika di mana saudara merasa lemah, ketika saudara di mana masa seperti tidak berdaya, ada karunia Tuhan yang akan diturunkan supaya saudara bisa menanggungnya. Allah kita adalah Allah yang tepat waktu, dan Allah yang mengerti sebuah situasi, Allah yang mengerti siapa saudara, Allah yang mengerti apa yang saudara butuhkan dan perlukan di saat menghadapi seperti itu. Yakinlah bahwa Tuhan masih mencintai dan sangat mencintai saudara, sangat mengasihi saudara. Karena di dalam ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Saudara ditentukan, saudara dipanggil, dan saudara meresponi panggilan itu, dan mereka yang dibenarkannya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ketika sudah merespon panggilan itu, sudah dibenarkan. Saudara sebagai orang benar, saudara bisa berdiri di hadapan Bapa, saudara berdiri di samping Bapa, saudara bisa berhadapan dengan Bapa, saudara bisa santai dengan Bapa, mesra dengan Bapa. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini rencana Tuhan buat kita. Rencana Tuhan buat saudara dan saya bukan sekedar biasa. Dia ingin memuliakan kita. Masa depan, hari depan yang penuh pengharapan adalah rencana Tuhan buat kita. Jadi ketika situasi yang sulit, mungkin berusaha menjatuhkan kita, berusaha menekan kita, dan segala keadaan itu sepertinya tidak punya pengharapan. Ingatlah bahwa sebenarnya rencana Tuhan buat kita adalah untuk memuliakan kita. Tidak ada rencana Tuhan untuk mencelakakan kita. Rencana Tuhan adalah memuliakan kita. Setiap orang yang percaya kepada Dia, setiap orang yang mengikuti Dia, setiap orang yang berjalan bersama dengan Dia, Dia dibenarkannya. Dan Dia akan terus dipimpin oleh Tuhan sampai pada sebuah titik di mana Tuhan memuliakan kita. Saya izinkan saudara membayangkan kira-kira kemuliaan Tuhan yang direncanakan buat saudara seperti apa. Saya yakin Tuhan akan memuliakan kita. Dia tidak akan merendahkan kita, tapi mengangkat kita. Dia memberikan penghormatan kepada orang yang mengikuti panggilannya, berjalan dalam kebenarannya. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Sudah melihat. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, siapapun yang menggugat, merasa cemburu, berusaha menjatuhkan saudara, saudara dibenarkan oleh Tuhan. Siapakah yang menghukum mereka? Tidak ada. Dunia boleh berusaha menghukum saudara. Tapi Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita. Dia membela saudara. Ketika saudara di dalam posisi yang sulit, dia berusaha mengangkat saudara. Ketika ada sebuah situasi yang akan menjatuhkan saudara, dia membela saudara. Dia mengangkat saudara. Dan dia berusaha membangkitkan saudara kembali. Yakinlah bahwa Tuhan saudara yang kita sembah, Yesus Kristus, Bapa kita yang kekal, Dia membela kita. Dalam situasi saat ini, ketika keadaan begitu susah, kita harus mengerti bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dia tidak akan membiarkan kita gagal, Dia akan membiarkan kita jatuh, Dia akan membela kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bila setiap yang mendengarkannya, Tuhan berkati, bangkitkan iman mereka, bangkitkan pengharapan mereka, dan mereka mengalami Tuhan, mereka melihat pembelaan Tuhan, dan mereka bersuka cita karena Tuhan, dan mereka menyadari posisi mereka di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.